Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembelajaran kita di tema 8, yaitu Bumiku. Pada subtema 1 kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan waktu dan pengaruhnya. Tentu semua kalian tahu apa itu waktu dan bagaimana cara menghargai waktu. Oleh sebab itu, marilah kita ikuti pembelajaran ini dengan baik dan jangan lupa disimak agar tidak tertinggal pelajarannya. Pada pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia yaitu memperkirakan informasi dari judul teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Tentu di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahasnya. Judul adalah kepala teks yang dapat menyiratkan secara pendek isi teks. Jadi, judul dan tema itu berbeda. Kita mengetahui perkiraan isi teks dengan mengetahui makna kata kunci dalam judul. Apa itu kata kunci? Kemarin di pembelajaran sebelumnya kita juga sudah membahasnya. Menurutmu apa kata kunci dari judul teks berikut? Perbedaan waktu di Indonesia. Apa makna kata kunci tersebut? Ya, kata kuncinya ada perbedaan waktu dan Indonesia. Menentukan kata kunci pada judul teks non-fiksi. Informasi dari sebuah teks dapat dicari dengan mengidentifikasi kata kunci yang terdapat pada judulnya. Kata kunci merupakan kata yang mewakili informasi-informasi penting yang terdapat di dalam teks. Memperkirakan isi teks berdasarkan judul teks non-fiksi. Caranya adalah perhatikan judul teks dengan cermat. Ya, tentukan kata kunci pada judul. Kata kunci adalah kata-kata yang penting. Pahami makna dari kata kunci tersebut. Perkirakan informasi yang akan disajikan. Jadi, dengan memperhatikan kata kunci, kita dapat memperkirakan informasi apa saja yang akan disajikan. Nah, kata kunci ini apabila kita sudah mengetahui, maka kita akan lebih mudah untuk memahami pelajaran. Jadi kalau adik-adik menemukan pelajaran yang panjang-panjang kalimatnya, maka adik-adik cukup mengingat kata kuncinya saja, maka adik-adik sudah dapat mengetahui seluruh pelajarannya. Sekarang, apa perkiraan informasi dari judul berikut? Wisata pantai di Pulau Bali. Ya, jadi perkiraan, namanya perkiraan itu ada sebagian yang benar dan ada sebagian yang salah. Itu sudah biasa. Tetapi perkiraan yang baik itu mempunyai presentasi kebenaran yang lebih tinggi daripada presentasi jawaban yang salah atau perkiraan yang salah. Membandingkan perkiraan informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Jadi untuk melatihnya kita dapat membandingkan perkiraan sebelum dan sesudah membaca teks. Jadi caranya adalah sebelum membaca teks kita membuat perkiraan dan setelah membaca teks kita membuat perkiraan. Setelah itu kita akan bandingkan ya. Jadi setelah menemukan kata kunci, kamu dapat memperkirakan isi teks hanya dari judulnya saja. Selanjutnya kamu dapat memperoleh informasi dengan membaca teks terkait dengan judul yang sama.
Setelah membaca teks, kamu dapat membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Buatlah tabel untuk memudahkan. Jadi kita bisa membuat sebuah tabel untuk membandingkan perkiraan informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Dengan tabel, maka kita bisa membandingkan, oh perkiraan ini yang kurang pas, perkiraan ini yang sudah tepat, dan lain sebagainya. Bacalah teks berikut. Wisata Pantai Kuta di Bali. Siapa yang tidak kenal dengan Pantai Kuta? Hampir semua orang sudah pernah mendengarnya, walaupun tidak semua orang pernah ke sana. Pantai yang terletak di pusat Bali ini tidak pernah sepi pengunjung. Pantai ini menjadi tempat favorit untuk berjemur, berselancar, atau sekedar bersantai menikmati pemandangan matahari tenggelam di sore hari. Pantai ini adalah surganya para peselancar. Ayo adik-adik tahu apa itu berselancar? Ya, berselancar adalah olahraga yang menggunakan ombak sebagai medianya. Ya. Suasana pantai ini tenang sehingga cocok untuk bersantai. Setelah itu, kita bandingkan informasi yang kalian peroleh tadi antara sebelum dan sesudah membaca teks. Menemukan kata kunci pada teks non-fiksi. Informasi dari teks dapat ditemukan dengan mengidentifikasi kata kunci dari judul. Kata kunci pada judul teks dapat ditandai, kemudian dicari maknanya. Ditandai pakai apa? Boleh pakai stabilo, boleh digarisbawahi, ya, dan berbagai macam cara. Ya. Dengan mengerti makna dari setiap kata yang ditandai, maka kita dapat menemukan perkiraan informasi teks. Menyajikan informasi dari teks non-fiksi. Caranya adalah tentukan dahulu pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam setiap paragraf dalam teks. Setiap paragraf mempunyai pokok pikiran. Pokok pikiran adalah ide utama dalam suatu paragraf yang letaknya ada di awal, kadang-kadang juga terdapat di tengah, atau bahkan yang ada di akhir paragraf. Ya, jadi pokok pikiran itu bisa berada di awal, bisa berada di tengah, atau akhir paragraf. Mengapa bisa demikian? Karena di dalam sebuah paragraf itu ada pikiran utama atau kalimat utama dan kalimat penjelas. Kadangkala orang menuliskan kalimat penjelasnya dulu, baru kalimat utama. Kadangkala kalimat utama dulu, baru kalimat penjelas. Kalau kalimat utamanya lebih dahulu, berarti dia akan berada di awal. Tapi kalau kalimat penjelasnya lebih dahulu, dia kemungkinan bisa berada di tengah ataupun di akhir paragrafnya. Tulislah informasi dari teks dalam bentuk rangkuman. Kita dapat membuat rangkuman untuk memudahkan kita mengingat-ingat kembali informasi yang disajikan. Selanjutnya kita masuk ke muatan ilmu pengetahuan alam mengenai rotasi bumi dan akibatnya. Rotasi bumi merupakan perputaran bumi pada porosnya. Jadi bumi itu diibaratkan mempunyai poros. Ya, poros bumi bernama kutub, kutub utara dan kutub selatan. Ya, kutub utara dan kutub selatan. Walaupun di sana tidak ada tiang yang menyangga seperti yang ada di globe ini, tetapi dia dikatakan sebagai poros daripada bumi atau titik tengah perputaran bumi. Akibat rotasi bumi atau perputaran bumi, maka terjadi
siang dan malam. Terjadi perbedaan waktu di bumi. Kalau bapak dan orang tuanya atau keluarganya yang lain pernah pergi berhaji, kemudian kita menerima telepon, biasanya perbedaan waktunya sangat mencolok sekali. Di sini siang, di sana malam, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian rotasi bumi juga mengakibatkan gerak semu harian matahari. Apa itu gerak semu? Gerak semu adalah ketika kita melihat matahari seolah-olah terbit dari timur dan tenggelam dari ke arah barat. Jadi kita melihat seolah-olah matahari itu bergerak dari timur ke arah barat. Padahal tidak demikian. Matahari tetap berputar pada porosnya. Tetapi bumi yang berrotasi. Kemudian perubahan arah angin. Mengapa arah angin juga ikut berubah? Karena angin banyak dipengaruhi oleh suhu, yaitu panas dan dingin. Tentunya dengan adanya siang dan malam, maka perubahan suhu akan terjadi. Perubahan suhu ini akan mengakibatkan perubahan arah angin. Dan ini sangat baik sekali biasanya dipergunakan oleh nelayan yang masih menggunakan kapal layar untuk mencari ikan di tengah laut, dengan memanfaatkan perubahan arah angin ini. Perhatikan perbedaan suasana dari foto berikut. Yang mana yang satunya adalah siang hari, semua terlihat jelas dengan bantuan cahaya matahari, dan yang satunya terlihat gelap dan hanya mengandalkan lampu penerangan yang dibuat oleh manusia. Sungguh sebuah keindahan yang luar biasa yang telah Tuhan ciptakan untuk kita. Perbedaan wilayah waktu di bumi. Perbedaan waktu di bumi merupakan salah satu akibat dari rotasi bumi. Perhatikan, bumi berrotasi. Ada kutub utara, ada kutub selatan. Ada perbedaan waktu yang sangat mencolok, yang mana bagian bumi yang menghadap ke matahari posisinya adalah siang, dan yang membelakangi matahari atau berada di bagian sebaliknya maka dia menjadi malam. Dan dengan berputar maka siang dan malam seluruh bagian bumi akan selalu bergantian. Satu kali berotasi bumi berputar sebanyak 360 derajat. Perputaran tersebut ditempuh dalam waktu sekitar 24 jam. Maka apabila dibagi rata-rata, maka setiap 1 jam bumi berputar sejauh 15 derajat. Tentu perputaran 15 derajat ini sangat kencang sekali adik-adik. Ya, sangat kencang. Tetapi dengan kekuasaan Tuhan kita tidak merasakan perputaran bumi yang sangat kencang tersebut. Seandainya kita sebagai manusia merasakan rotasi bumi atau perputaran bumi, tentu kalian merasa takut dan selalu mencari pegangan, ya, supaya tidak ikut berputar dengan sangat kencang. Karena 15 derajat ini sangat kencang sekali adik-adik ya. Kita mengendarai motor saja dengan kecepatan 100 km per jam itu sudah sangat menakutkan. Apalagi ini 15 derajat, wow, sangat luar biasa kecepatannya. Tetapi itulah kekuasaan Tuhan. Kita sebagai manusia selalu bersyukur bahwa perputaran bumi tidak kita rasakan, walaupun itu benar-benar terjadi. Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur. Jadi 95 derajat bujur timur dan 141
derajat bujur timur, sehingga wajar kalau kita sering disebut orang timur, budaya ketimuran ya. Kita orang timur, bukan orang barat, karena kita berada di bujur timur ya. Apabila tadi 360 dibagi 24 jam hasilnya 15 derajat, maka setiap 15 derajat terdapat selisih waktu 1 jam. Maka dari itu Indonesia memiliki 3 daerah waktu. Perhatikan yang ada di peta ya. Ketika waktu Indonesia Barat masih jam 5, waktu Indonesia Tengah sudah jam 6, dan waktu Indonesia Timur sudah jam 7. Mengapa waktu Indonesia Timur lebih siang daripada yang ada di daerah Barat? Karena matahari terbitnya dari timur terlebih dahulu, maka yang timur akan menjadi siang terlebih dahulu, atau waktunya lebih cepat daripada waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Barat. Menurutmu, jika di Jakarta jam 8.30, maka jam berapa di kota-kota berikut? Di Semarang bagaimana? Di Palangkaraya bagaimana? Di Kendari bagaimana? Atau mungkin juga kalau jam di Jakarta menunjukkan 8.30, bagaimana jam di kota kita? Apakah sama ataukah tidak? Mengidentifikasi revolusi bumi dan pengaruhnya. Rotasi bumi merupakan perputaran bumi mengelilingi matahari. Waktu revolusi bumi adalah 1 tahun atau 365 seperempat hari, atau sering digabungkan menjadi 366 hari pada tahun Kabisat. Tentu adik-adik sudah tahu apa itu tahun Kabisat. Tahun Kabisat adalah tahun yang jumlah harinya adalah 366 hari. Mengapa bukan 365? Karena yang seperempat digabungkan, seperempat tambah seperempat tambah seperempat tambah seperempat selama 4 tahun menjadi 1 hari, dan ditambahkan sehingga menjadi 366 hari. Kapan waktunya tahun Kabisat? Waktunya tahun Kabisat adalah tahun yang bisa dibagi 4. Contohnya tahun kemarin, tahun 2020 bisa dibagi 4, maka tahun 2020 kalender di bulan Februari lebih banyak daripada tahun-tahun yang lainnya. Pengaruh revolusi bumi. Selain rotasi, bumi juga berevolusi. Apa itu revolusi? Revolusi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Jadi, revolusi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Pengaruh revolusi bumi. Penanggalan kalender Masehi atau kalender Syamsiah. Jadi kalender Masehi itu menggunakan hitungan revolusi bumi. Kalau kalender Hijriah menggunakan perhitungan bulan. Ya, revolusi daripada bulan. Kemudian terjadinya gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan. Apa itu gerak semu? Ya, seolah-olah matahari bergerak. Kalau adik-adik perhatikan dalam 1 tahun itu kadangkala bayangan rumah adik-adik itu kadang bergeser ke sebelah kiri, kadang juga bergeser ke sebelah kanan. Tenggelamnya matahari juga terlihat seperti itu, tidak berada di satu titik. Kadangkala di bulan tertentu dia bergeser lebih ke utara, dan di bulan tertentu dia tenggelamnya akan bergeser sedikit ke arah selatan. Itu namanya gerak semu tahunan. Terjadi perbedaan lamanya siang dan malam. Jadi siang dan malam itu menjadi berbeda. Ya,
Kadang-kadang adik-adik merasakan siangnya lebih lama dari malamnya. Kadang-kadang malamnya lebih lama dari siangnya. Mengapa demikian? Karena posisi bumi itu sumbunya miring dari matahari, sehingga bagian yang menghadap ke atas lebih panas atau lebih banyak siangnya, yang bawah lebih banyak malamnya. Nanti bergantian ya dalam 1 tahun. Perbedaan 4 musim di negara yang terletak di wilayah subtropis. Subtropis itu yang mendekati daripada kutub. Kalau kita yang berada di tengah garis khatulistiwa, ini namanya tropis. Hanya 2 musim saja. Tapi di subtropis ada 4 musim. Adanya rasi bintang yang tampak berbeda setiap bulannya. Jadi rasi bintang itu apabila kita lihat di langit itu akan tampak berbeda-beda setiap bulannya. Perhatikan tadi mengenai gerak semu harian matahari. Jadi matahari, bumi berputar. Posisi sumbu bumi adalah miring. Ya, miring. Jadi ketika pada posisi ini, bagian atas lebih panas atau lebih lama siangnya, malamnya yang selatannya. Kemudian ketika berputar ke arah sini, maka gantian tadi yang menghadap ke atas menjadi lebih dingin atau lebih banyak malamnya, sementara bagian yang bawah lebih banyak siangnya. Jadi bergantian. Ya, inilah yang mengakibatkan ketika kita melihat matahari terbit atau tenggelam, kadangkala bergeser ke arah utara ataupun ke arah selatan. Selanjutnya kita belajar mengenai muatan ilmu pengetahuan sosial. Peta Asia Tenggara. Jadi ini adalah peta dari Asia Tenggara. Banyak lautnya, terutama Indonesia. Terletak di antara 29 derajat lintang utara dan 6 derajat lintang selatan. Hampir seluruh wilayah Asia Tenggara berada di daerah tropis. Secara geografis, wilayah Asia Tenggara berada di jalur lalu lintas yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ya, tentu banyak lautnya antara Australia dan Asia. Kawasan Asia Tenggara juga dilalui jalur pelayaran antara Asia Timur dan Asia Selatan, jadi sangat strategis sekali. Hampir seluruh wilayah Asia Tenggara memiliki kesamaan, yaitu dilalui oleh pegunungan muda yang aktif. Kenyataan ini ditunjukkan dengan sering terjadinya gempa vulkanik dan tektonik. Ya. Apa itu gempa vulkanik? Gempa vulkanik adalah gempa yang ditimbulkan oleh gunung berapi. Sementara gempa tektonik adalah gempa yang terjadi akibat pergeseran lempeng bumi. Tingginya curah hujan ini juga menyebabkan kawasan Asia Tenggara banyak hutan lebat. Di kawasan Asia Tenggara berlaku musim penghujan dan musim kemarau. Sebuah contoh negara tetangga kita yaitu negara Thailand. Walaupun selain negara Thailand, nanti di negara-negara yang lain adik-adik bisa lihat dan bisa baca di buku siswanya masing-masing. Ya. Thailand memiliki luas wilayah 513.120 km persegi. Benderanya seperti ini, merah, putih, biru, ya, yang dikombinasikan. Sebelah utara berbatasan dengan Laos dan Myanmar, selatan Malaysia, baratnya Myanmar dan Samudra Hindia, sementara sebelah timur Laos dan Kamboja. Untuk negara-negara yang lain, silahkan adik-adik baca kembali buku siswanya. Di sana ada negara-negara lain selain negara Thailand. Sungai Chao Phraya mengalir dari bagian utara sampai wilayah bagian selatan. Aliran sungainya dimanfaatkan sebagai sarana transportasi oleh warga sekitar. Nah, ini adalah contohnya Sungai Chao Phraya. Ya, indah sekali, bersih sekali. Sama tidak dengan sungai yang ada di Indonesia? Ya, tidak sama. Apanya yang tidak sama? Yang tidak sama kebersihannya. Ya, Indonesia kebanyakan sungainya tidak sebersih dan sejernih ini. Karena tanggung jawab masyarakatnya lebih rendah untuk menjaga perairan. Nah, adik-adik nanti kalau sudah dewasa, bahkan mulai saat ini juga harus
menjaga sungai, menjaga perairan kita supaya tetap bagus, ya, jangan sampai tercemar. Hasil pertanian terbesar dari negara Thailand adalah padi. Thailand mendapat julukan sebagai lumbung padi Asia. Maka tidak heran kalau Indonesia sering mengimpor padi atau mengimpor beras dari Thailand. Kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi. Yang pertama, pembukaan pusat promosi ASEAN. Promosi yang dilakukan oleh ASEAN meliputi sektor perdagangan dan pariwisata. Penyediaan cadangan pangan. Bentuk kerjasama dalam penyediaan cadangan pangan tidak hanya dilakukan untuk kerjasama yang saling menguntungkan, tapi juga dalam keadaan darurat. Jadi penyediaan pangan itu bukan cuma saat untung saja, dalam darurat, bencana alam dan lain sebagainya juga ASEAN menyiapkan cadangan pangan. Pendirian proyek industri, ya, antara lain ASEAN Copper Fabrication Project, yaitu pabrik tembaga di Filipina, ASEAN Vaksin Project yang memproduksi vaksin di Singapura, Roxal Soda Ash Project yang memproduksi abu soda di Thailand. Kemudian kerjasama yang lain adalah kawasan perdagangan bebas atau AFTA, ASEAN Free Trade Area, merupakan bentuk kerjasama negara ASEAN di bidang ekonomi. AFTA bertujuan memajukan sektor produksi lokal yang ada di seluruh negara ASEAN. Ya, jadi perdagangan bebas agar barang-barang yang diproduksi bisa bersaing di mancanegara. Koperasi ASEAN atau ASEAN Cooperative Organization atau ACO merupakan salah satu bentuk kerjasama negara ASEAN dalam bidang ekonomi. Sementara dalam bidang politik, kerjasama ASEAN meliputi Defense Minister Meeting. ASEAN Defense Minister Meeting ada bentuk kerjasama di bidang politik untuk membahas kerjasama dan diplomasi politik dalam bidang pertanian dan keamanan negara-negara ASEAN, dalam bidang pertahanan dan keamanan. Ya. Kemudian mengirimkan duta dan konsul. Pengiriman duta dan konsul merupakan langkah yang dilakukan agar negara selalu ada dalam menjalankan fungsi dan perannya. Perjanjian ekstradisi, ya, yang mana perjanjian ekstradisi merupakan bentuk kerjasama di bidang politik dalam menangani kejahatan yang melarikan diri ke kawasan negara-negara di ASEAN. Jadi kalau penjahat Indonesia lari ke Malaysia, bisa ditangkap di sana. Perjanjian kawasan bebas nuklir, ya, bebas melarang senjata nuklir, karena senjata nuklir itu apabila teknologinya tidak baik maka akan banyak segi negatifnya. Perjanjian kawasan damai, bebas dan netral, ya, untuk menjaga setiap negara agar tetap damai. Hak dan kewajiban dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan harus dilakukan dimanapun kita berada. Laksanakanlah tugas membersihkan rumah dengan penuh tanggung jawab. Lingkungan yang bersih akan membuat penghuninya sehat tentunya. Ayo, biasakan menjaga kebersihan di lingkunganmu. Mulailah dengan hal-hal yang mudah dahulu, seperti membuang sampah pada tempatnya. Walaupun itu mudah untuk dilakukan, tapi kenyataannya sulit adik-adik untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Kebanyakan masih banyak yang membuang sampahnya sembarangan, walaupun membuang sampah pada tempatnya itu adalah sesuatu yang mudah untuk dilakukan sebenarnya. Hak dan kewajiban pelajar sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Kewajiban pelajar antara lain belajar dan giat dan tekun. Ya, jadi kita harus selalu belajar giat dan tekun, kapanpun, dimanapun, bagaimanapun keadaannya, sama seperti yang terjadi pada dunia di tahun sekarang. Kita semua belajar di rumah, tidak boleh patah semangat, harus giat dan tekun.
Jangan merasa bahwa kalianlah pelajar yang paling sulit di dunia. Ya, jangan merasa kalianlah pelajar yang paling sengsara di dunia. Tetapi orang-orang yang seperti kalian itu sama di seluruh negara. Mereka semua juga sekarang belajar dalam kesulitan. Maka siapa saja yang bisa melalui kesulitan tersebut, maka di masa yang akan datang kalianlah yang akan menjadi pemenangnya. Dan barang siapa yang saat ini kalah dalam belajar di dalam kesulitannya, maka sudah bisa dipastikan kalianlah orang yang akan kalah di masa yang akan datang. Jadi ingat itu adik-adik ya, kita selalu belajar dengan giat dan tekun. Mengikuti upacara bendera dengan tertib, ya, mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah. Peraturannya apa, diikutin semua, ya. Menjaga kebersihan dan kenyamanan di sekolah. Sementara haknya adalah yang pertama, mendapatkan pengajaran dari guru. Ya, tentu kita semua berhak mendapatkan pengajaran dari guru. Dalam kondisi yang serba sulit ini, maka Pak Guru memberikan pengajaran melalui video pembelajaran. Maka dari itu, kalau kalian tidak menonton video pembelajaran dari Pak Guru, maka sebenarnya kalian sudah melewatkan hak kalian. Kalian tidak mengambil hak kalian. Sayang, ya, sayang. Kemudian mendapatkan nilai dari ulangan sesuai usahanya. Ya, itu merupakan hak mendapatkan nilai, menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Ya, boleh dipergunakan selama dijaga dengan baik. Menikmati suasana belajar yang nyaman. Manfaat pelaksanaan kewajiban pelajar dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Lingkungan menjadi bersih, sejuk, dan nyaman. Kemudian manfaat yang kedua adalah terhindar dari berbagai macam penyakit yang diakibatkan oleh lingkungan yang kotor. Tidak mudah terkena bencana akibat lingkungan kotor, misalnya banjir. Karena saat ini banyak sekali yang terkena banjir. Nah, bahkan mungkin adik-adik beberapa saat yang lalu di televisi banyak sekali diberitakan mengenai banjir di seluruh wilayah Indonesia. Apa akibatnya jika lingkungan tidak terlawat? Yang pertama, tentunya lingkungan menjadi kotor dan tidak nyaman digunakan untuk beraktivitas. Penduduknya mudah terkena penyakit, mudah terjadi longsor dan banjir. Kalau terjadi banjir seperti ini, tentu kita tidak akan merasa nyaman tinggal di rumah. Kita selalu was-was, ya. Hidup kita tidak nyaman. Was-was, setiap kali hujan turun kita merasa was-was. Ya. Banyak sekali korban harta benda yang ditimbulkan dari banjir. Bahkan tidak jarang juga terdapat korban jiwa. Baiklah adik-adik, di penghujung pertemuan ini sekali lagi sebuah pantun untuk kalian untuk menjadi renungan di masa yang akan datang. Bintang kejora di sore hari, menyambut bulan di balik awan. Lingkungan sehat terlihat asri, jaga diri dan juga lingkungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.